Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala alihi umuri dunia wahdin amma ba'du. Ya, untuk kali ini tema untuk pembahasan kita, tema untuk sharing kita, yaitu dengan tema temukan cintamu dengan sajadahmu agar hatimu merasa tenang. Di sini kalau kita bisa berpikir ya, apa hubungannya cinta dengan sajadah gitu. Nah, di sini konteksnya cinta itu hadir, cinta itu datang ketika sujud di sajadah itu adalah dengan keikhlasan yang paling dalam di hati gitu. Cinta di sini yang saya maksud bukan hanya untuk cinta kepada pasangan ya. Cinta kepada pasangan itu memang juga harus kita pertimbangkan, tapi cinta di sini yang saya maksud adalah bagaimana cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, cinta kepada lingkungan, cinta kepada sesama makhluk hidup, dan itu manusia harus bisa menemukan itu gitu ya, bahwa untuk kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang damai, kita harus bisa menemukan cinta di titik di situ itu. Di sini saya menerangkan berdasarkan dari pengalaman ya, dari pengalaman apa yang memang saya lakukan, memang apa yang saya alami gitu. Di sini lebih konteksnya apa yang pernah saya lakukan akan saya sharingkan di sini. Siapa tahu itu akan memberikan wawasan kepada kalian, akan memberikan gambaran gitu, gambaran bagaimana mungkin kisah saya, perjalanan saya dalam pengalaman saya selama beberapa tahun sampai sekarang itu akan memberikan edukasi yang baik, akan memberikan wawasan yang sangat luas ke kalian, dan akan memberikan motivasi yang tinggi pada diri kalian untuk kehidupan yang kedepannya bisa jauh lebih baik, terus bisa berpikir yang lebih konkret ya, lebih berpikir yang lebih positif gitu. Nah, kalau kita bicara masalah kehidupan ya, sebenarnya tidak ada manusia yang semuanya itu baik-baik saja. Pasti semua manusia itu, siapapun itu, pasti berjuang di fase masing-masing ya. Berjuang di mana di kondisi masing-masing gitu. Orang yang sudah kaya raya gitu, udah punya segalanya gitu, itu ya pasti masih berjuang gitu, berjuang bagaimana untuk mempertahankan kekayaannya, untuk mempertahankan harta bendanya itu masih gitu ya. Jadi semua orang tuh pasti berjuang dengan kondisinya masing-masing gitu. Maka percayalah, ketika kita berjuang kita harus tetap meyakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Penolong kita gitu. Kenapa? Karena kita perlu sujud dalam sajadah untuk menemukan cintanya Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Seberapa sih cinta kita kepada Tuhan gitu. Kita harus bisa mengukur ya. Jadi kalau kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri, pasti kita bisa untuk mencintai Tuhan kita gitu. Kita punya Tuhan, kita punya agama yang memang di situ semuanya harus berjalan dengan balance ya. Di sini kalau saya boleh bicara bahwa orang baik itu nggak bisa diukur dengan seberapa dia sering sholat gitu ya. Tapi orang yang baik dia udah pasti menjalankan sholatnya, udah pasti menjalankan sesuai dengan perintah-perintah agama, sesuai dengan perintah pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan kehidupan di lingkungan masyarakat gitu. Karena kalau kita mau baik saja ya, mungkin hati belum terketuk untuk menjalankan perintah-perintah agama, tapi kita udah niatnya udah ada. Niat saya baik gitu. Nah, di situ kalau kita udah punya niat, nanti hati mulai berpikir, hati mulai tergugah ya, terbangun kan gitu, terketuk bagaimana untuk bisa menjalankan sedikit demi sedikit. Kita mulai, nggak ada fase yang instan gitu.
ini pengalaman saya sendiri gitu. Jadi saya ketika dulu saya bertanya-tanya, bagaimana sih Tuhan itu adil kepada saya gitu. Tapi di sisi lain saya juga berpikir Tuhan itu selalu ada buat saya. Karena nyatanya saya masih bisa berdiri sampai sekarang, masih bisa bernafas sampai sekarang, dan itu adalah bentuk dari keadilan Tuhan gitu, keadilan Tuhan buat kita gitu. Memang kadang kalau orang batinnya lelah, itu kita gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi gitu ya. Padahal semua orang itu pasti punya ujiannya masing-masing. Mungkin itu adalah caranya Tuhan gitu ya. Karena Tuhan ngasih ujian kamu supaya kamu itu ingat kepada Tuhan, supaya kamu itu bisa dekat kepada Tuhan gitu. Oh, ini Tuhan rindu nih kepada kita. Saya kasih Tuhan mengasih ujian supaya kamu tuh bisa dekat sama Tuhan, bisa kembali kepada Tuhan. Nah, itu adalah bagaimana cara Tuhan untuk hambanya bisa deket lagi, kembali lagi kepada Tuhan gitu. Memang intinya kita tuh perlu bersyukur. Nah, bersyukur itu memang sangat luar biasa gitu efeknya ya. Dan ketika kita udah tahu bagaimana memahaminya gitu. Ini pengalaman saya. Ketika saya sujud di sajadah saya nangis. Benar-benar saya menangis. Ternyata Tuhan itu sesayang ini sama saya. Tuhan itu secinta ini sama saya. Nyatanya saya sampai sekarang masih bisa menjalankan apa-apa yang memang ada kehidupan saya yang memang harus tak jalani. Itu adalah bentuk kepedulian Tuhan, bentuk kepedulian Allah kepada kita. Kita harus intinya pandai bersyukur. Ya, memang bersyukur itu sangat penting ya, bagaimana untuk kita bisa mengevaluasi diri, bisa memahami diri kita gitu. Nah, dari sini kita bisa menemukan kasih sayang pada diri sendiri. Dalam sujud itu, di sajadah itu, di atas sajadah kita bisa menemukan rasa sayangnya di hati buat diri kita sendiri. Jadi kita bisa menyadari ternyata Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu ada buat kita, dan itu pasti. Karena kita harus meyakini itu ya. Karena kalau kita nggak meyakini, ya sama aja gitu. Kalau orang nggak punya keyakinan, ya sama aja bohong gitu ya. Gitu. Seperti ibaratnya jodoh lah. Mungkin saya sekarang ini belum menemukan jodoh saya gitu. Tapi saya yakin dalam sujud saya akan menemukan cinta jodoh saya. Jodoh itu bukan perkara cinta tidak cinta. Tapi kalau udah berjodoh, otomatis cinta itu akan hadir. Tapi cinta yang hadir belum tentu itu berjodoh. Nah, kita harus bisa paham itu ya. Makanya Tuhan itu sangat indah. Bagaimana skenario Tuhan itu sangat indah kalau menurut saya. Dan saya memang sangat bersyukur sampai sekarang. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan jalan yang terbaik buat saya. Karena semuanya kembali dengan di hati masing-masing gitu ya. Lakukanlah apapun itu sesuai dengan kata hati dan juga mempertimbangkan di dalam kehidupan. Kalau kita hanya mementingkan ego, ya ego itu ada memberikan dampak yang negatif menurut saya sih. Kalau kita mementingkan ego, turunkan egomu, persabarlah dirimu, perbanyak syukurmu, dan jangan lupa istighfar tiap hari gitu. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi kita perlu istighfar tiap hari, dan memang di situ akan
memberikan hati damai. Nah, di sini bisa melihat kesimpulan ya, bahwa tenangkanlah hatimu di atas sajadahmu untuk menemukan cintamu gitu. Dan ini memang sangat indah, sangat luar biasa untuk bisa kita pahami ya, bahwa untuk ke depan kita bisa memahami bahwa kasih sayang itu hadir, kasih cinta itu hadir ketika kita menemukannya, ketika kita mendapatkan hidayahnya untuk bisa dikolaborasikan ke dalam kehidupan gitu. Saya Matsu, mungkin nanti next kita bisa sharing-sharing di berikutnya, di part-part berikutnya ya, atau di tema-tema berikutnya, untuk kita bisa lebih mengkaji lebih dalam bagaimana tema yang akan kita bahas, bagaimana tentang beberapa hal yang tentang kehidupan untuk bisa diedukasi dengan baik gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.